Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar? Senangnya hari ini Sasa Harun bisa hadir kembali untuk Anda di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam ke depan. Dan saya tidak sendirian, ditemani sama pakar kesehatan kita. Ini dia Pak Nyoto. Halo Sasa, kembali lagi. Kita berbagi-bagi informasi kesehatan panjang umur. Betul dan banget. segar bugar. Yes, betul banget. Dan apalagi hari ini spesial banget nih ya. Spesial tertuju untuk para laki-laki. Mungkin sudah ditunggu-tunggu topik kita hari ini ya. Gitu ya. Pokoknya ini masalah laki-laki deh. Ya, ini bukan masalah laki-laki, masalah ibu-ibu juga Oh sih. gitu, iya sih. Masalah buat ibu-ibu karena bapak-bapaknya lemah. Jadi Gak ya, bisa ngapa-ngapain. laki-laki yang bermasalah, ibu-ibunya yang sewot. Nah itu dia. Oke, kita akan ngobrolin seputar disfungsi ereksi ya atau impotensi. Sebenarnya sama atau beda Pak artinya Pak? Ya sama sih, impotensi sama disfungsi ereksi sama lah, sama-sama nggak bisa manggung gitu ya. Bahasa kerennya BMW, burungnya menang wae Nah gitu ya. itu dia, diem aja ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Apa tuh Pak penyebabnya kenapa bisa seperti Nanti kita bahas itu? tentang penyebabnya dulu, tapi kita cerita-cerita dulu nih. Tapi ini bukannya apa namanya porno ya, ini ilmu kesehatan. Betul. Jadi kalau usia kita antara 14 tahun sampai 30 tahun, kita biasanya sering disebut pedoman hidup. Ya kan? Pedoman hidup itu ada berapa fase gitu ya. Jadi usia 14 sampai 30 tahun itu biasanya antara 14 sampai 30 tahun itu bisa dikategorikan bayangan hidup. Oke. Jadi ngebayangin aja udah hidup gitu. Ya kan? Nah, setelah bayangan hidup apa nih? Kan gitu ya. Usia 31 tahun sampai 40 tahun deh. Jadi kalau usia 30 tahun ke bawah masih bayangan hidup, kalau 30 tahun ke atas sampai 40 tahun itu pandangan hidup. Oke, dipandang Jadi, hidup. Mandang-mandang dulu, dipandang-pandang. Yang dipandang ya yang pastinya yang dia senangi dong. Iya. Baru dia bisa hidup gitu. Udah nggak bisa ngebayangin udah nggak bisa hidup. Tapi mandang-mandang yang dia senangi baru bisa hidup gitu ya. Itu umur 30 sampai 40. Oke. Kalau usia 40 tahun sampai 50 tahun itu udah lain lagi. Apa tuh? Dia itu pegangan hidup. Oh, dipegang hidup. Dipegang-pegang dulu baru hidup. Jadi kalau nggak dipegang-pegang nggak bisa Nggak hidup, bisa ya hidup kan? ya. Kalau tadi kan mandang-mandang, bayangin, mandang-mandang. Sekarang pegangan hidup, dipegang-pegang baru hidup. Kalau nggak dipegang-pegang ya Nggak bisa nggak ya. bisa ngebayang-bayangin, nggak bisa, ya kan? Usia 51 sampai 60 itu kadang-kadang perjuangan hidup. Dia berjuang dulu ya, berjuang terus-menerus baru bisa hidup. Itu usia 51 sampai 60 ya kan? Kalau 60 ke atas? Kalau 61 tahun ke atas itu kadang-kadang kenangan hidup. Kenangan hidup Mengenang cuma kalau dulu pernah hidup gitu loh. Itu pernah on gitu kan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya kita mau sharing nih gimana sampai di usia berapapun kita jangan mengalami kenangan hidup. Iya, harus ya kan? hidup terus ya. Kalau bisa bayangan hidup seperti Oke. waktu kita masih remaja, waktu masih muda gitu kan. Jangan sampai pegangan hidup juga ya kan, sengsara juga kasihan ya kan yang kreatifnya itu. Jadi konsepnya bagaimana? Jadi kita lihat kenyataannya ya bahwa pada usia kita umur 25 tahun itu kita punya hormon testosteron itu sudah mulai menurun. Jadi pada saat produksi testosteron dalam tubuh setiap laki-laki atau setiap pria, dia menurun setiap tahun sepanjang usia. Makanya kemampuan kelelakiannya itu juga otomatis menurun. Nah, kalau sampai berhenti total sampai kenangan hidup, itu disebut disfungsi ereksi. Tapi disfungsi ereksi itu ketidakmampuannya untuk manggung kembali, gitu. Faktor penyebabnya banyak, bukan sekedar karena hormon testosteronnya yang drop, gitu ya. Tapi karena faktor-faktor yang lain itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Dan kenyataannya di dunia ini ya, hasil penelitian The Massachusetts Male Aging Study, ada 152 juta pria di dunia menderita disfungsi ereksi alias impoten. Banyak Iya. ya. Aduh. Dan dari 152 juta itu, ini yang ngaku loh ya. Yang nggak ngaku lebih Yang nggak banyak ngaku lagi. kayaknya iya. Yang lebih nggak ngaku bisa 100 kali lipat. Jangan-jangan. Malu mungkin kan. Malu dia kan ke dokter habis itu apa penyebabnya? Mau ngomong
Aduh, malu deh. Nah, Akhirnya ngakunya sakit apa? Saya pilek gitu. Padahal bukan pilek kan, pilek yang di bagian bawah. Jadi 152 juta itu baru yang ngaku, yang nggak ngaku nggak tahu ya kan. Kurang lebih 50% penderita disfungsi ereksi atau impotensi itu berusia antara 40 sampai 70 tahun. Jadi kalau Anda merasa saya masih 40 tahun, masih aman, ada faktor risikonya. Mau 50, 60, 70, 50% penderita disfungsi ereksi atau impotensi itu 50% antara range 40 sampai 70 tahun ya. Tapi kenyataannya hasil penelitian dari The Massachusetts Male Aging Study ya, penelitian kesehatan lah di Amerika ya. Itu ternyata penderita disfungsi ereksi atau impotensi ya, itu bukannya menurun, tapi makin meningkat. bertambah setiap tahun. Jadi tahun 2025 bisa 2 sampai 3 kali lipat penderita disfungsi ereksi itu. Kok bisa? Mungkin apa gaya hidupnya yang nanti tidak kita bahas baik? penyebabnya. Jadi kita bahas dulu apa sih penyebab apa yang disebut disfungsi ereksi gitu ya. Pada saat seorang pria tidak bisa mencapai ereksi, tidak bisa tegang lah ya, tidak dapat mempertahankan ereksinya cukup lama. Bisa ereksi cuma sedetik turun lagi, itu bukan itu percuma ya kan. Jadi bisa mempertahankan ereksinya cukup lama untuk berhubungan ya. Dan bisa memuaskan pasangan. Nah, itu masih normal. Tapi kalau saya tidak mampu mempertahankan ereksinya cukup untuk berhubungan dan memuaskan pasangannya, itu sudah dikategorikan disfungsi ereksi. Wah, saya bisa bangkit, Pak. Berapa lama? Ya, 1 menit letoy lagi. Ya, itu udah disfungsi ereksi. Jadi yang bisa mempertahankan sampai memuaskan pasangannya baru disebut normal. Kalau tidak mampu, baru ya di bawah 1 menit udah loyo, di bawah 2 menit, di bawah 5 menit sudah loyo, yaitu sudah disfungsi ereksi alias impotensi. Beda sama ejakulasi dini ya Pak. Kalau ejakulasi dini dia sudah mencoba mencapai nikmatnya, baru dia langsung. Sebenarnya sih termasuk. Jadi ejakulasi dini bagian dari disfungsi ereksi. Karena gini, ejakulasi dini pasti dia bisa ereksi dong, tapi karena saking cepatnya, bahasa kerennya tuh pel tuh, nempel metu, ya sama aja disfungsi. Ya kan? Nah, jadi yang paling bagus itu kita normal. Jadi kita bisa menikmati, pasangan kita bisa menikmati, sama-sama happy, baru disebut normal. Kalau kita sendiri happy atau apalagi kita sendiri nggak bisa happy, apalagi pasangan kita, nah itu sudah disfungsi ereksi atau impotensi. Kalau batasan normalnya gimana Pak? Nanti deh kita bahas berikutnya. Baiklah. Apakah salah satunya adalah Anda yang saat ini sedang merasakan atau mengalami disfungsi ereksi? Kayaknya pas banget dengan tema kita hari ini. Yuk, boleh langsung konsultasi sama Pak Nyoto di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, usianya berapa, kemudian ya pertanyaannya apa atau keluhannya apa, atau Anda pengen sharing-sharing seputar Ziman, yuk silakan ya. Ditunggu sekali lagi di 081511103103. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda nih yang belum sempat dijawab, akan dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com. Bisa juga di Instagram dan juga di Facebooknya Ziman @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjutin lagi obrolan yang seru ya. Ini seputar kehidupan rumah tangga. Atau mungkin persiapan Anda untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jangan sampai mengalami yang namanya disfungsi ereksi. Kan gak asik banget malam pertama. Ya Allah. Kasihan ya kalau ngebayangin. Nah itu dia kan. Jangankan dipegang, dilihat juga udah males banget. Iya. Yuk, yang mau tanya-tanya silakan ya di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103 dengan sebutkan nama, alamat, usianya berapa, keluhannya apa. Kita lagi ngobrolin seputar disfungsi ereksi. Nggak cuma hanya laki-laki aja yang harus tahu, tapi perempuannya juga harus tahu ya Pak ya. Iya dong. Biar bisa menyemangati. Bisa menyemangati pasangannya agar bisa kembali maco. Iya, ayo bangun, gitu. bangun. Jadi kita bahas ya penyebab disfungsi ereksi atau impotensi itu. Penyebab utamanya bisa karena gangguan kardiovaskuler. Jadi masalah jantung nih, kardiovaskuler, pembuluh darah jantungnya lemah, dia juga bisa disfungsi ereksi. Tapi juga bisa kena faktor hormonal, endokrin ya.
Tapi umumnya mereka yang punya masalah dengan disfungsi ereksi itu mereka yang punya masalah dengan diabetes, kadar gula darahnya tinggi, ada hipertensi, tekanan darahnya tinggi, dislipidemia, kolesterol darahnya tinggi, arteriosklerosis, pengerasan pembuluh darah, ada penyakit arteri koroner jantung, ya kan? Dan kalau kita punya masalah kesehatan itu kan biasanya kita cari obat-obatan ya. Ya. Kenyataannya obat-obatan untuk penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol dan lain-lain itu malah menyebabkan disfungsi ereksi. Jadi saya tuh minum obat-obatan untuk menurunkan diabetes saya, menurunkan hipertensi saya, menurunkan kolesterol saya. Loh kok sekarang saya disfungsi ereksi? Penyebabnya adalah obat-obatan itu yang menyebabkan kemampuan kelelakian kita menurun. Kenapa? Karena obat-obatan itu mampu memangkas kadar hormon testosteron, ya kan? Termasuk juga penyakit stroke. Jadi orang kalau udah stroke itu juga biasanya sarafnya kan udah melemah ya, bisa pasti umumnya disfungsi ereksi atau punya masalah trauma di sumsum tulang belakang ya. Tapi juga termasuk gaya hidup yang tidak baik, kebanyakan merokok, mengkonsumsi alkohol, penyalahgunaan obat-obat psikotropika dan kurang olahraga. Jadi kalau kerjanya di rumah nonton TV aja, di depan laptop, di depan handphone ya kan, cuma olahraganya jempol aja, itu biasanya bisa disfungsi ereksi. Nah kita ngaca, aduh saya olahraganya cuma jempol di handphone aja apa enggak gitu cuma kan? jempol doang yang goyang. Saya main bola tapi pakai apa? Pakai game. Ya itu pasti disfungsi ereksi kalau kelamaan ya. Jadi kita mesti olahraga ya kan. Tapi yang paling banyak juga bukan faktor hal tersebut di atas, ada faktor psikis, hubungan pribadi. Hubungan pribadi antar dengan pasangannya. Hubungan psikis ya, mungkin dia punya pasangan yang cerewetnya minta ampun sehingga dia stres, akibatnya disfungsi ereksi gitu ya, itu bisa. Jadi bukan sekedar faktor fisik tapi juga faktor psikis ya. Jadi caranya bagaimana sih agar kita bisa terhindar dari penyakit disfungsi ereksi sampai di usia berapapun kita maco gitu. Sampai ya kan? usianya di atas Cita-cita 40. punya pasangan banyak, punya satu aja letoy gimana mau banyak-banyak kan kasihan gitu ya. Jadi kita atasi dulu faktor yang menyebabkan kita mengalami disfungsi ereksi. Tadi kan kita udah jelaskan tuh penyebab utama orang yang kemungkinan besar punya risiko disfungsi ereksi atau impotensi itu adalah dia punya masalah dengan gula darah tinggi, hipertensi, kolesterol, jantung, stroke dan sebagainya. Nah, jadi yang paling penting kita atasi ini dulu nih, semua penyakit yang sudah membebani fungsi dari tubuh kita, peredaran darah kita, sistem saraf kita, sistem hormonal kita. Itu kita mesti perbaiki dan kita seimbangkan, akibatnya kita bisa kembali kelelakian kita secara normal. Nah, kebanyakan orang jalan pintas. Nah, itu dia mau saya tanyakan tuh Pak, banyak orang yang merasa bahwa ya udahlah gampang lah solusinya adalah dengan mengkonsumsi obat-obatan kayak yang dijual di pinggir jalan kan banyak. Tuh obat kuat, merek, kemudian pokoknya kios-kios ada mereknya 69 gitu. Kayak obat perangsang, kemudian juga apa sih Pak yang tisu-tisu magic itu mempengaruhi juga nggak sih Pak? Ya sebenarnya sih gini ya. Kalau kita itu udah normal seluruh organ tubuh kita nggak punya masalah dengan kadar gula darah, nggak punya masalah hipertensi, nggak punya masalah kolesterol, darah kita lancar, kita nggak perlu obat-obat perangsang, nggak perlu obat-obatan seperti itu. Bahkan kalau kita konsumsi obat-obatan itu pun juga tidak boleh kecanduan tiap hari, akibatnya malah rusak pembuluh darah kita dan rusak saraf kita. Dan itu pun juga bagi mereka yang punya masalah penyakit saya sebut di atas, itu mesti ada resep dokter untuk konsumsi itu. Jadi nggak setiap hari dikonsumsi. Iya. Setiap mau melakukan hubungan suami istri dia konsumsi biar istrinya senang. Ya, yang ada fatal. Tapi nanti malah organ kita makin rusak karena ada efek samping ya. Jadi kalau orang konsumsi itu biasanya ada pas udah konsumsi itu sakit kepala, pusing, hidung susah napas gitu, kayak orang pilek, kuping budek gitu ya. Terus ada juga yang diare, penglihatannya menjadi buram, ada yang diare, ada yang sakit perut, ada yang pegal-pegal seluruh sendi, jadi kayak digebukin orang sekampung. Memang sih dia ngejreng, tapi kayak digebukin orang sekampung gitu, badannya nggak enak sendi-sendinya. Tekanan darahnya juga bisa peningkatan atau penurunan. Detak jantungnya yang tadi normal jadi duduk kayak orang lari maraton gitu kan. Nyeri di dada itu bisa efek samping dari konsumsi obat-obat perangsang tadi ya. Jadi kita harus hati-hati, konsumsi obat itu boleh tapi harus dengan konsultasi ke dokter dan harus ada sesuai dengan takarannya. Jangan aduh kalau satu kurang kuat saya konsumsi 4 deh, waduh malah bisa mati di atas ranjang ya kan. Akibatnya apa? Jadi kasus ya kan. Nah itu yang harus kita hindari.
Jadi nanti ada loh solusinya bagi kita agar kembali muda, segar, bugar seperti waktu dulu bayangan hidup. Tapi butuh waktu berapa lama Pak untuk bisa menormalkan kembali agar tetap percaya diri di atas ranjang ketika berhubungan sama istri? Tergantung, kalau dia itu ternyata hanya masalahnya nggak punya masalah penyakit metabolik ya, nggak punya masalah penyakit hipertensi, diabetes, jantung, nggak punya masalah penyakit stroke, nggak punya masalah penyakit kolesterol, itu konsumsi yang nanti akan saya sebutkan di atas, ya 3 hari, minggu saja sudah on kembali seperti waktu masih muda. Tapi aman karena ini makanan yang mampu memperbaiki fungsi peredaran darah kita biar lancar, sistem saraf kita biar normal, akibatnya transmitter ereksinya menjadi normal, punya hormon testosteronnya juga meningkat. Jadi akibatnya kita menikmati kualitas waktu kita masih muda dulu, ya kan? Dan ini aman karena ini makanan yang mampu membuat tubuh Anda menjadi bugar. Cuma bagi mereka yang punya masalah penyakit tersebut di atas, ya konsumsinya biasanya kalau kadar gula darahnya sudah mulai normal, tekanan darahnya menuju normal, asam urat menuju normal, kolesterolnya menuju normal, ya kan, jantungnya juga jadi bagus, ya. Barulah biar sebulan, 2 bulan, 3 bulan kembali menemukan kelelakian yang normal kembali. Itu berproses yang hakiki. Nggak bisa salabim prok isinya apa? Jadi apa? Nggak bisa. Itu semua proses. Jadi proses dulu diperbaiki semua. Dibongkar dulu deh, detoksifikasi seluruh toksit dalam tubuh Anda, diregulasi semua sistem Anda, termasuk hormonalnya, baru ada regenerasi sel, baru Anda bisa kembali, oh iya ya ini loh nikmatnya waktu masih hidup. Bukan kenangan hidup. Kan seperti itu. Oke, baiklah. Kira-kira makanan apa yang harus dikonsumsi bagi orang yang mungkin gini, bagi orang yang sudah mengalami disfungsi ereksi atau yang tidak mau terjadi yang namanya disfungsi ereksi. Makanan-makanan apa aja tuh Pak? Nanti kita bahas. Oke, nanti di segmen berikutnya ya. Saya udah gak sabaran. Yuk silakan yang mau tanya-tanya boleh di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Gak cuman hanya untuk laki-lakinya aja yang nanya, mungkin agak malu gitu suaminya, udah kamu aja mah yang nanya gitu kan. Bilang aja tetangga yang disfungsi ereksi. Iya boleh, si Fulan gitu ya. Langsung aja tanya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum sempat dijawab, nanti akan dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lagi ngobrolin seputar disfungsi ereksi. Apakah Anda saat ini sedang mengalaminya? Jangan sampai ya, kasihan istrinya, ngambek ntar, cari yang lain. Atasi secepat mungkin gitu ya. Yuk yang mau tanya-tanya boleh langsung di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103 dengan sebutkan nama, alamat Anda, usianya berapa, kemudian pertanyaannya apa. Ini di WhatsApp juga udah banyak banget dan rata-rata laki-laki ya yang nanya. Sebelum saya bacain WhatsAppnya, saya mau tanya dulu, tadi kan sempat terpotong. Makanan apa aja yang bisa dikonsumsi untuk bisa meningkatkan gitu kan kualitas kemacuan. Kemacuan gitu kan, biar terhindar dari disfungsi ereksi. Dan kalau sudah mengalami hal itu, apa aja yang harus dilakukan? Ya, faktor pola makan yang makanan instan, makanan siap saji, makanan yang banyak trans fatnya, banyak lemak, banyak gorengan, ya kita harus hindari deh kalau kita pingin maco ya. Jadi kita istilah kata kita bermain-main, petak umpet kita menang gitu loh ya. Tapi juga termasuk kita konsumsi makanan yang sehat. Contohnya kita banyak konsumsi jus wortel, konsumsi korma, jahe, lada, asparagus, kismis. Karena dia mengandung mineral zinc ya. Kemudian telur puyuh, kacang almond, dan juga salah satu yang kita nggak sadari itu namanya semangka. Oh iya. Ya. Semangka itu bagus katanya juga untuk sperma. Iya. Kualitas sperma. Karena kalau kita konsumsi makanannya yang bergizi, otomatis kita punya libido, ya. Jadi gimana kita mau manggung, libidonya aja nggak ada, ya kan? Karena kita kurang konsumsi makanan yang membuat darah kita lancar, ya, banyak antioksidan. Nah, jadi kita mau konsumsi makanan yang mampu membuat libido kita normal, ya. Dan ada salah satu suplemen yang ingin kita sharing yang namanya Ziman.
Ziman itu enzim antioksidan ya. Kandungannya banyak dari buah-buahan dan herbal, yang dimana buah-buahan herbal itu sangat efektif untuk meningkatkan atau menyeimbangkan hormon testosteron, melancarkan peredaran darah, kemudian mampu mengatasi berbagai macam keluhan masalah metabolic disorder. Jadi kalau kita konsumsi Ziman ya, rutin pagi 5 tetes, siang 5 tetes, malam 5 tetes, kita rutin menggunakan, jangan kaget nanti 3 hari kemudian, seminggu kemudian, loh kok saya gampang bangun gitu ya. Kalau pagi-pagi bangunnya dia duluan daripada saya, dan seandainya bangun pun susah tidur gitu ya. Adik saya maksudnya. Karena peredaran darah kita sudah lancar. Kita punya hormon juga sudah seimbang, hormon testosteron ya. Apalagi yang masih umurnya kepala 4 ke bawah. Kan saya khawatir ya, umur 16 sampai umur 30 tahun mestinya ada di fase bayangan hidup, dia sudah kenangan hidup, ya kan? Nah, kalau dia konsumsi Ziman rutin ya, pagi, siang, sore dan malam, jangan kaget nanti dia bisa menemukan lagi kebahagiaan, kenikmatan waktu dia masih muda. Termasuk yang sudah kepala 4, kepala 5. Gimana ya, saya pengen bisa menikmati kualitas kehidupan seksual saya. Ya kita mesti punya kadar gula darah yang normal, tekanan darah yang normal, kolesterol yang normal, jantung yang sehat, pembuluh darah yang sehat. Dan bisa kita dapatkan kalau kita konsumsi Ziman itu rutin. Jadi kita konsumsi ini benar-benar sehatnya sehat hakiki untuk menemukan bayangan hidup kita waktu masih muda. Bukan pakai obat-obatan yang sifatnya cuma merangsang temporer, tapi jangka panjangnya malah merusak sistem pembuluh darah kita maupun sistem saraf kita. Karena ada loh teman saya yang memang kecanduan konsumsi obat-obatan perangsang ya, karena dia nggak mau kalah sama istrinya gitu kan. Tadinya konsumsi 1, lama-lama 2, lama-lama 3, lama-lama 4, lama-lama udah nggak bisa bangun sama sekali kalau tidak pakai obat-obatan itu. Jadi sudah ketergantungan. Dan ironisnya pembuluh darahnya dia di penisnya banyak yang pecah, banyak yang rusak. Akibatnya malah bisa impotensi permanen. Karena sudah rusak pembuluh darahnya karena biasa dirangsang pakai obat-obatan kimia overdosis tanpa konsultasi. Nah kita kan nggak mau seperti itu ya. Kita kan maunya memang kita sehat bugar itu karena tubuh kita memang mampu melakukannya karena kondisi kita bugar. Jadi kita konsumsi Ziman itu dengan rutin pagi, siang, sore dan malam. Jangan khawatir libido kita itu menjadi normal. Nah kalau libido kita normal, digangguin dikit pun bisa langsung on ya. Udah digangguin, udah diapain segala macam, udah ada pegangan hidup, udah macam-macam deh. Tetap aja masih letoy ya kan, kasihan dong ya kan. Kasihan pasangan kita maksudnya. Jadi kalau libido kita normal ya kan, nggak usah dirangsang-rangsang. Begitu dia sudah ngajak yuk kita bermain-main gitu, udah langsung on kan seperti itu. Karena kita punya kondisi tubuh yang bugar. Nah, konsumsi Ziman itu karena dia banyak mengandung mineral zinc, mineral zat besi, juga banyak mengandung trace mineral, dan dia juga mengandung suatu zat yang namanya prozeronin, mengaktifasi zeronin, juga mengaktifasi nitrit oksida yang mampu melebarkan pembuluh darah. Akibatnya memudahkan bagi laki-laki kalau peredaran darahnya ke itunya lancar, sehingga gampang untuk ereksi, ya. Kemudian mampu mempertahankan ereksinya jangka panjang. Jangan peltu, gitu kan? Nempel metu, selesai langsung loyo lagi ya kan. Kan kalau misalkan gini Pak, kita sudah tahu nih ya, apa sih yang menyebabkan si laki-laki itu disfungsi ereksi? Karena ada diabetes, hipertensi, kolesterol dan juga segala macam, mengkonsumsi obat-obatan terjadilah disfungsi ereksi. Nah, selain fisik kan ada psikis juga tadi Pak Nyoto bilang. Nah, gimana caranya supaya hubungan suami istri tidak ilfeel ketika tadi Pak Nyoto bilang mungkin istrinya cerewet kali jadinya kebawa kan? Ya itu sih sebenarnya kompleks ya. Ada yang karena istrinya cerewet, atau mungkin istrinya main WA-an sama mantan gitu kan. Main WA mantan ke bawah kepikiran, akibatnya jadi ilfeel macam-macam sih. Kan kadang kalau psikis susah gitu loh. Susah. Nah itu mesti komunikasi kali ya? Konsultasi sama yang ahli psikologi kali ya. Iya betul. Kalau masalah psikis, karena nggak melulu masalah fisik ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya penekanannya sebenarnya masalah fisik. Dan kalau kita konsumsi Ziman rutin,
udah pasti deh. Kalau kita memang punya masalah keluhan metabolic disorder, 3 bulan kita konsumsi, kita bisa menemukan kebahagiaan kita waktu masih bayangan hidup, ya. Ya minimal pandangan hidup deh, jangan sampai pegangan hidup, ya. Apalagi Jangan sampai kenangan hidup, ya kan. ya. Mengenang dulu saya pernah hidup, sekarang boro-boro hidup. Dipegang saja nggak mampu, dipegang-pegang sampai berjuang juga nggak mampu, ya kan. Nah itu fase-fase itu harus kita skip, ya. Jadi skip kembali ke fase ya pandangan hidup nggak apa-apa lah, ya kan. Nah konsumsi Ziman rutin pagi, siang, sore dan malam, kita bisa menemukan kebahagiaan yang seperti itu. Jadi kan kalau menurut saya itu kebahagiaan yang hakiki loh, yang harus seperti itu. Jadi percuma kita punya pasangan ganteng, cantik ya, pasangan cantik, Seksi. pasangan seksi, cuman nggak bisa naik kita punya libido. Kenapa? Karena memang sudah drop kita punya hormon, transmitternya nggak bisa naik karena kita kekurangan nutrisi. Nah ini bukan sekadar untuk laki-laki loh, karena kalau wanita juga ada yang frigid ya, karena kekurangan mineral, kekurangan nutrisi, kekurangan antioksidan, bisa konsumsi Ziman. Jadi suami istri itu bisa sama-sama bergairah. Jadi walaupun suaminya ganteng, kalau dia frigid ya nggak bisa, digoda-godain tetap aja nolak. Nah kalau konsumsi Ziman, baik pasangan suami dan pasangan istri sama-sama minum, tapi kalau memang yang paling bermasalah suaminya, banyakkan suaminya lah ya. Nanti kita bisa menikmati kualitas kesehatan, kualitas kehidupan rumah tangga yang lebih wow gitu. Yang lah. lebih harmonis. Yang lebih harmonis lah gitu. Kan berawal dari ranjang ya Pak. Betul ya kan. Jadi kalau itu aja udah berjuang mati-matian gak hidup-hidup juga. Waduh kasihan deh loh. Yang ada kesel, ribut mulu ya Ribut mulu, bapaknya. Rumah ya kan? tangganya nanti retak gimana tuh. Habis retak nggak bisa disambung lagi, Nah, kan repot. repot. Makanya jangan ragu untuk konsumsi Ziman bagi mereka yang punya masalah BMW, burungnya meneng wae, ataupun frigid bagi yang wanita. Jadi konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Suami istri boleh konsumsi biar sama-sama lebih menikmati hubungan suami istrinya ya. Anda bisa dapatkan Ziman di radio kesayangan Anda, di toko online, atau pesan via WhatsApp juga boleh di 0877900300. Ini ukurannya 15 mili, harganya Rp200.000 aja, 100% enzim herbal alami. Pertanyaan Anda tenang aja, bakalan kita bahas nanti setelah ini ya. Sekali lagi yang mau tanya-tanya boleh 0815 11 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung nih barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Dan sore ini kita lagi ngobrolin seputar disfungsi ereksi atau impotensi gitu ya. Mau tanya-tanya? Boleh, ini WhatsAppnya udah banyak banget nih yang masuk nih. 081511103103. Ini dari Papa Jerry, usianya 40 tahun, ada di Bogor nih Pak. Misal ketika sedang bersama istri terus di tengah jalan tiba-tiba loyo, apakah itu termasuk disfungsi ereksi? Di tengah jalan tuh mau ngapain? Oh, tengah jalan mau mampir Mau mampir. Jadi kalau seperti itu ya kita termasuk kemampuan kita udah menurun, ya mungkin disfungsi ereksi tapi pra gitu ya. Kalau bisa sih kita walaupun kita sudah ejakulasi pun harusnya masih mampu mempertahankan gitu loh. Kalau yang normal, ya kan? Dan durasinya juga bisa bertahan lama, kecuali kalau kita sangat terangsang biasanya cepat kelar gitu ya. Cuma seandainya pun cepat kelar harusnya bisa mempertahankan, bahkan bisa diulang, ibarat kata nanjaknya bisa 2 kali. Nah kalau seperti itu ya kita harus perhatikan pola makan kita juga, kita olahraga atau tidak, apakah kita punya masalah, bukan sekedar masalah dengan istri ya, masalah beban kerja, masalah dikejar-kejar problem ya kan. Kita mesti fresh, kita mesti bahagia agar kita relax gitu ya, agar kita nggak kena masalah disfungsi ereksi tersebut. Jadi solusinya bagaimana? Ya kita cari dulu akarnya apa. Apakah faktor psikis karena kita punya beban pikiran, beban mental. Bukan harus dari istri doh beban pikiran atau beban mentalnya, mungkin problem kantor, problem di luar, problem apapun ya. Kemudian juga pola makan kita. Kemudian apakah kita kurang olahraga atau tidak ya. Kemudian apakah kita konsumsi makanan yang memang membuat tubuh kita itu peredaran darah kita lancar. Jadi kalau kita masih kepala 4 aja, minum wedang jahe merah tuh di pinggir jalan kan banyak ya. Itu wedang jahe merah biasa pakai pinang, itu udah
luar biasa kembali ke bayangan hidup harusnya, ya kan? Kalau kita nggak punya masalah. Nah, oleh sebab itu bagi kita yang ingin keluar masalah tersebut, apalagi masalah fisik bukan masalah psikis, kita bisa coba konsumsi Ziman deh, 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam, rutin. Tapi ini bukan obat loh, bukan obat perangsang sekali minum langsung jreng, bukan. Ini proses. Jadi kalau kita minum rutin, tergantung metabolisme tubuh kita dan tergantung tubuh kita, bisa 3 hari kita gagah perkasa, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Karena apa? Karena Ziman memperbaiki dulu fungsi dari organ-organ tubuh kita, dari sistem metabolisme kita, peredaran darah kita, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar tekanan darah, menurunkan kadar gula, jadi darah kita menjadi encer dan lancar. Akibatnya libido kita normal, karena hormon kita normal, ya kan? Akibatnya kita bisa kembali seperti waktu kita masih bugar. Jadi berproses ya. Tapi ini yang paling bijak dan paling hakiki kalau kita ingin terlepas dari masalah disfungsi ereksi selamanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur nih Papa Jerry, sehari 4-5 kali pagi, siang, sore, malam, 5 tetes di bawah lidah, bisa didapatkan di radio kesayangan Anda, harganya Rp200.000. Syukur-syukur gak malu-malu testimoni. Nah itu dia, kalau udah mengkonsumsi kasih tahu kita apa reaksinya kan. Ini dari Papa Arya, usianya 44 tahun, ada di Cibinong. Udah beberapa bulan ini saya gampang lembek Pak. Tiap mau masuk nggak keras. Istri uring-uringan jadinya, sama gampang ngantuk di pagi hari. Itu kenapa? Dan ini pertanyaan juga hampir sama dari Papa Sony, usianya 46 tahun di Ciawi. Dia juga mengeluhkan kalau lagi main selalu cepat keluar, habis keluar udah nggak kuat lagi. Nah, apakah Ziman bisa membantu tahan lama gitu? Jadi yang pertama gampang lembek, terus yang kedua gampang keluar, udah keluar udah nggak kuat lagi. Ya kan gitu. Kasihan pasangannya ya. Pasangannya belum merasakan apa-apa sudah KO sebelum bertempur kan gitu. Jadi bagaimana caranya? Nah, mungkin kita juga faktor olahraga itu penting. Jadi kalau kita rajin olahraga, ya jalan pagi, lari pagi, naik sepeda, rutin gitu ya, otomatis kita juga nggak gampang KO. Tapi kalau kita kerjanya di kantor 8 jam duduk di depan komputer, apalagi megang handphone, semuanya banyak radiasi, kita juga bisa terpengaruh, kemampuan kita juga menurun, kelelakian kita. Apalagi pola makan kita juga nggak teratur, apalagi kita udah punya masalah tekanan darah kita nggak normal, gula darah kita juga udah punya masalah kolesterol, ya kan? Kita juga punya masalah obesitas, itu mempengaruhi kemampuan kelelakian kita. Jadi solusinya bagaimana? Ya kita konsumsi makanan-makanan yang sehat dong, ya. Nah makanan sehat tadi kan saya sudah bahas, banyak makan jus wortel, bahkan jus buah semangka, ya kan? Makan almond. Kemudian konsumsi jahe, lada yang hangat-hangat kita sering konsumsi. Nah kalau kita rutin konsumsi itu, ya kita peredaran darah kita lancar, ya. Kalau kita konsumsi kerang-kerangan juga banyak mengandung mineral, ya. Itu juga bagus untuk disfungsi ereksi apa segala macam. Tapi jangan lupa kalau kita pingin cepat keluar dari masalah kesehatan kita, kita konsumsi buah dan herbal yang sudah pekat dan antioksidannya tinggi, yaitu Ziman. Jadi kita bisa coba konsumsi Ziman pagi, siang, sore, dan malam, ya. Dan ini efeknya nggak bisa sekarang minum langsung jereng. Saya minum sekarang 5 menit atau 10 menit langsung jereng, nggak bisa, karena ini bukan obat perangsang. Ini adalah makanan yang mampu memperbaiki fungsi Anda. Akibatnya Anda konsumsi rutin Ziman pagi, siang, sore, dan malam. Syukur-syukur minggu depan itu kemampuannya sudah mulai membaik, ya kan. Yang tadi cuma belum 1 ronde udah KO, moga-moga mampu bertahan sampai 3 ronde, ya kan. Dan Anda pun yang menang, ya bukan yang KO, kan seperti itu. Cuma ya harus dibarengi dengan olahraga juga, dan ya kan. makan makanan yang sehat, konsumsi Ziman rutin, otomatis Anda bisa menikmati kualitas kehidupan rumah tangga yang baik.
Kenapa? Karena kalau Anda mampu membahagiakan istri, otomatis dia akan senyum-senyum dengan Anda terus setiap hari, ya kan? Jadi kalau malam Jumat itu dia udah menunggu, ya kan? Jangan sampai stres, sama-sama stres. Kenapa? Karena KO terus, ya. Jadi kalau rutin nanti nggak lembek lagi deh. Iya. Gagah perkasa. Gagah perkasa Ya. ya. Cuma nggak bisa instan, semua berproses. Minimal itu 3 bulan gitu. Kalaupun misalkan seminggu ada kelihatan lah efeknya gitu. Kalau masih muda ya, saya ada kasus yang masih kepala 3 ya, tapi dia ternyata kemampuannya udah menurun. Baru minum 3 hari itu udah loncat-loncat dia. Wah, luar biasa Pak, konsumsi ini 3 hari. Ya dia karena masih muda, Iya, ya kan. Udah ngefek banget gitu loh. Jadi kalau sudah di atas 35 atau di atas Iya. 40 ya ada prosesnya. Jadi dia gitu. minum Ziman itu ternyata buat itu. Tujuannya, padahal kan tujuannya terutama itu untuk awet Sehat. muda, ya kan. Cuma orang awet muda nggak ada yang lembek, Iya. gagah perkasa semua. Betul, betul. Jadi kalau tadi Papa Sony nanya apakah Ziman bisa buat tahan lama? Ya, bisa gitu. Asalkan konsumsinya rutin dan juga teratur, diimbangi dengan pola makan yang sehat dan juga olahraga. Merokoknya jangan gitu. Iya dong. Terus minum-minuman alkoholnya juga jangan. Pokoknya yang nggak enak janganlah. Yang sehat-sehat aja dikonsumsi ya. Ini masih banyak banget pertanyaan yang masuk. Tenang ya, sabar ya, nanti dibacain kok. Untuk Anda yang mau tanya, ayo silakan di 081511103103 081511103103. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum sempat dijawab, nanti akan dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan juga Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjutin lagi baca WhatsApp-nya di 081511103103. Ada Mas Beni, usianya 35 tahun di Citerep. Saya mau tanya Pak, apakah disfungsi ereksi itu bisa menyerang orang-orang yang masih muda, misalkan usianya 30 ke bawah? Nah kemudian juga ini ada Rudi, usianya masih 29 tahun. Apakah keseringan onani bisa menyebabkan disfungsi ereksi? Saya ngeri, takutnya di masa tua saya nggak bisa ngapa-ngapain, kasihan istri saya katanya. Jadi usia muda ya 35 tahun ke bawah bisa mengalami disfungsi ereksi. Karena faktornya tadi fisik atau psikis. Nah, pola makan sangat berpengaruh. Kalau kita konsumsi makanan banyak lemak, goreng-gorengan, makanan instan, itu juga otomatis darah kita kental, susah untuk ereksi, libido kita juga pasti menurun, kan seperti itu. Dan apalagi kurang olahraga, orang yang jarang olahraga kemampuan kelelakiannya juga umumnya menurun. Ya, jadi nggak harus kepala 5, kepala 6, kepala 35 banyak juga yang sudah mengalami pegangan hidup. Ya, itu ada lagi yang kenangan hidup. Nah, oleh sebab itu kita harus hindari. Dihindarinya dengan apa? Dengan olahraga teratur, pola makan yang baik dan benar, banyak makan sayur-sayur, buah-buahan segar, apalagi banyak makan semangka biar testosteronnya naik gitu ya. Makan jahe, makan lada, dan konsumsi Ziman itu rutin, pagi, siang, sore, malam kita konsumsi Ziman. Jangan kaget kalau kita itu gampang on. Kenapa? Karena begitu testosteron kita itu normal, apalagi ke umur 35 itu testosteronnya mestinya masih kondisi peak, masih performannya masih bagus di umur 35. Jadi gampang on. Umur 35 susah on itu berarti punya masalah itu dengan hormon kita, punya masalah dengan kandungan mineral dalam tubuh kita, ya. Nah, kalau masalah mereka yang punya masalah keranjingan onani, apakah nanti dia bisa menjadi impoten? Yang kita takutkan orientasi seksualnya berubah gitu loh. Nanti dia sama istri frigid, dingin, tapi hobinya seperti itu. Nah, untuk menghindari mudah sekali kadang-kadang kalau kita kecanduan dengan perangsang seperti nonton video-video yang XXX gitu ya, atau baca buku atau baca itu yang isinya juga cenderung ke arah sana. Padahal semua itu adalah sesuatu yang bombastis, kalau kehidupan normal nggak seperti itu. Kalau kita lihat di video-video seperti itu nggak seperti itu. Jadi kita jangan keranjingan nonton video yang merangsang kita, termasuk membaca buku, baca novel, baca apapun segala sesuatu yang merangsang. Akibatnya kita merangsang diri kita untuk melakukan hal tersebut keseringan, karena yang namanya overdosis berlebihan tidak baik. Kalau berlebihan itu malah merusak organ tubuh kita. Yang normal-normal sajalah, jangan pakai dirangsang-rangsang, tapi terangsang karena memang sudah panggilan tubuh gitu ya, panggilan biologis, secara alami, bukan karena kita merangsang nonton video, nonton film, nonton apalah segala macam. Jadi mesti alami. Tapi bagi mereka yang kecanduan itu bukan berarti bisa disfungsi seksual, bukan.
kalau fisik kita masih bagus, pola makan masih bagus, itu tidak ada efeknya. Cuma yang kita takutkan adalah orientasi seksual kita itu jadi rusak. Iya. Nanti sama pasangan hidup kita dingin, tapi hobinya melakukan hal itu karena sudah rusak di masalah psikologis. Itu sih Betul. sebenarnya. Tapi apapun itu, kalau kita pengen sehat, segar, bugar sampai di usia kepala 6, nggak kenangan hidup, tapi masih jadi pandangan hidup deh. Ya konsumsi Zimannya rutin, pagi, siang, sore, malam. Jadikan gaya hidup. Jadi konsumsi Ziman itu sebagai lifestyle agar di usia berapapun mudah on. Iya, gitu kira-kira. Mantap ya. Jadi kurang-kurangin say onaninya ya say. Kasihan nanti kehidupan rumah tangganya kalau sudah berumah tangga, istrinya dianggurin, mabuk dianggurin ya. Iya. Ya udah, konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur biar tetap on, biar tetap sehat, bugar, dan juga yang pasti awet muda, kuat diranjang. Kan senang istrinya kan, andanya pun juga senang. Konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore, dan juga malam, 5 tetes di bawah lidah. Dan Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda, di toko online, via WhatsApp juga boleh, di 087790.300 atau juga di kios Ziman, di apotik, dan juga di agen-agen Ziman. Ini sebenarnya masih banyak banget loh Pak. Banyak banget ya yang Oh, jadi WhatsApp. sesi ini kayaknya peminatnya banyak sekali Iya, ya apa mau dibandingkan dilanjut sesi-sesi lagi sebelumnya. aja? Lanjutin lagi. Oke. Jadi kita lanjut di babak kedua besok Nah ya. itu dia. Ya Oke, sudah, oke. berhubung waktu sudah habis, kalau gitu Sasarun mau pamitan aja, Pak Nyota Oke, juga kita pamit. pamitan. Terima kasih, sampai berjumpa lagi minggu depan. Ya, dengan topik yang lebih menarik lagi. Sasarun pamit dong. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.